Anda kembali di Breaking News Metro TV dan untuk mengetahui kondisi terkini daerah terdampak bencana di Padang Panjang, Sumatera Barat, kita bergabung bersama dengan rekan Fraser. Fraser, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di Padang Panjang? Apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan jumlah korban dan juga proses pencarian korban? Ya, selamat siang Valeri dan pemirsa. Saat ini di Kota Padang Panjang upaya untuk pencarian terhadap korban masih terus dilakukan. Alhamdulillah pada hari ini 22 korban yang sempat mengungsi di bukit atau di balik sungai itu sudah berhasil dievakuasi oleh tim relawan dan menggunakan penyeberangan sungai. Selain itu, korban-korban yang telah diselamatkan dievakuasi tersebut langsung dibawa ke posko korban yang ada di belakang saya ini di kantor Lurah Silayeng Bawah. Nah, di Silayeng Bawah ini sendiri, di posko pengungsian ini sendiri, selain warga setempat yang ditampung, juga ada warga yang sedang melakukan perjalanan atau melintasi kawasan ini dan mereka juga menjadi korban dan saat ini juga dievakuasi ke posko pengungsian ini. Nah, untuk jumlah korban sendiri masih tetap 7 orang yang baru ditemukan meninggal dunia dan 40 lainnya itu masih dalam proses pencarian. Jadi pada pagi sampai siang ini korban-korban yang berdatangan ke posko ini adalah korban yang malam tadi mengungsi di bukit atau hutan yang ada di seberang sungai. Valeri. Ya, Fraser, bagaimana proses pencarian dilakukan terhadap 40 korban yang masih hilang? Ya, saat ini tim BPBD dan relawan lainnya itu tetap melakukan pembersihan jalur yang ada di jembatan kembar atau batas kota Padang Panjang ini dengan Kabupaten Tanah Datar. Nah, evakuasi material ini dengan menggunakan alat berat serta dibantu oleh penyemprotan oleh damkar setempat. Nah, selain itu juga tim lainnya juga melakukan penyusuran sungai hingga ke daerah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, jarak yang di sungai yang dilewati ini adalah selain Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar juga menuju ke Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sehingga contoh 7 korban yang ditemukan kemarin itu adalah di daerah Padang Pariaman. Nah, informasi yang terbaru juga kita dapat tadi ada salah seorang pengguna jalan yang juga selamat dan menurut pengakuan korban, 8 orang yang ada di atas mobil trapel yang ia tumpangi, 2 diantaranya adalah sedang istirahat makan mie instan di lokasi dan 4 lainnya masih berada di dalam mobil. Nah, saat peristiwa kejadian dia sempat melihat 4 di antara 8 yang ada dalam mobil itu berhasil selamat termasuk diri dia. Nah, sementara 4 lainnya itu adalah terbawa arus, disaksikan oleh mata dia sendiri, terbawa arus oleh banjir bah. Nah, dengan kondisi seperti ini, tadi kita laporkan bahwa ada 38 orang warga di sini yang dilaporkan masih dalam proses pencarian. 2 diantaranya ada juga TNI Polri yang juga telah melaporkan kehilangan, jadi totalnya 40 orang yang masih dalam pencarian. Nah, kita mempunyai keyakinan bahwa dari laporan saksi mata tadi ada pengguna jalan lainnya yang juga sedang melintasi kawasan ini yang juga menjadi korban. Nah, sampai saat ini belum ada data yang masuk atau laporan dari warga yang kehilangan. Jadi kita himbau adanya warga atau yang menyaksikan liputan ini agar melaporkan jika ada anggota keluarga mereka yang tidak ditemukan, yang kemungkinan pada hari Kamis kemarin melewati jalur Padang Panjang menuju kota Padang ini. Selain itu, Valeri, kita lihat barusan sejumlah truk-truk yang malam tadi parkir di pinggir jalan menuju kota Padang ini, kita lihat sudah mulai agak berkurang karena sudah ada yang berputar arah menuju kota Solo atau melewati jalur yang cukup ekstrim juga di Ladang Padi menuju Indarung dan Kota Padang. Nah, ini adalah jalur yang sangat ekstrim bagi truk untuk melewatinya. Dan jalur itu sudah bisa dilewati semenjak pagi tadi. Dan hanya ada sejumlah truk, beberapa truk saja yang masih ngetem di pinggir jalan Kota Padang Panjang ini.
Sementara kendaraan pribadi kita lihat yang malam tadi juga penuh di pinggir jalan ini sudah mulai balik kanan dan mencari jalan lain untuk menyelamatkan diri mereka. Karena melihat kondisi jalan Padang Panjang ini tidak bisa dilewati untuk 1 atau 2 bulan ke depan karena selain tertimbun longsor di sekitar lokasi bencana banjir bah akibat lahar dingin Gunung Merapi 1 tahun yang lalu itu kembali terjadi putus terban jalannya dan ini butuh penanganan yang sangat serius. Baik, terima kasih kontributor Metro TV, Amfrizer sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda bersama dengan rekan Andromeda Arizal. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.